Assalamualaikum bro, selamat datang kembali di Guru Gembel Channel. Ini saya mohon maaf nggak pakai mic, nggak pakai apa-apa, karena ini sebenarnya nggak niat untuk bikin video, cuman cepat-cepat pengen curhat aja. Karena semakin sering saya ke Jakarta, semakin yakin tentang sebuah filosofi sederhana tentang uang, tentang rezeki, bahwa uang itu tidak pernah mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang rendah. Jadi kalau misalkan peradaban mengalir dari tempat tinggi ke tempat rendah, kalau air mengalir dari tempat tinggi ke tempat rendah, tetapi khusus untuk rezeki, uang itu mengalir dari tempat rendah ke tempat tinggi gitu. Dan saya benar-benar menyadari dan mengakui fakta ini gitu. Jadi misalkan Baraya punya klub bola, nilainya fantastis, bertriliun-triliun rupiah harganya. Tetapi dari uang yang sangat besar itu, dari manakah dia berasal? Ternyata dari fans-fans bola yang jumlahnya sangat banyak tetapi tidak terlalu kaya. Jadi orang-orang yang membeli tiket ke stadion itu kemudian uangnya dikumpulkan, diakumulasikan untuk menggaji pemain terbaik di dunia yang kekayaannya luar biasa, manajer terbaik di dunia yang kekayaannya luar biasa, pemilik klub terbaik yang juga kekayaannya luar biasa. Kemudian dari situ si pemilik klub mencari sponsor. Sponsor juga akhirnya mendapatkan uang yang sangat banyak. Dari siapa? Dari pengguna. Jadi orang kecil membiayai orang besar. Jadi orang kecil mentransfer uangnya kepada orang-orang besar. Diakumulasikan dan menjadilah sebuah kekayaan yang sangat besar. Atau misalkan kita mengetahui TikTok. TikTok itu valuasinya luar biasa sekarang. Nilainya itu mungkin sekitar 4 ribuan triliun rupiah, luar biasa besar, bahkan lebih besar daripada APBN Indonesia setiap tahunnya. Dari mana uang sebanyak itu? Ya, dari pengguna-pengguna yang setiap harinya menggunakan TikTok selama 6 jam, 7 jam, dan itu ada di Indonesia dengan jumlah yang sangat-sangat banyak. Mereka rela membeli kuota, membeli pulsa dengan uang jajan mereka yang minim, itu kemudian digunakan untuk main TikTok. Sekarang orang yang punya TikTok kekayaannya luar biasa, administrator TikTok uangnya sangat luar biasa, dan didapatnya dari orang yang menyisihkan uang jajannya yang tidak banyak itu untuk beli kuota. Kita juga melihat semua itu terjadi di mana-mana. Jadi orang paling kaya di Indonesia itu siapa? Orang paling kaya di Indonesia adalah tukang dagang batu bara. Kenapa dia bisa jual batu bara dan menyebabkan kekayaan dirinya? Karena banyak sekali orang yang membutuhkan listrik murah. Kan listrik dari batu bara itu memang paling polusi tetapi juga paling murah, dan karena itu lebih banyak orang yang memilih mendingan murah tapi polusi kan gitu. Jadilah dia orang paling kaya di Indonesia. Atau orang kaya paling di Indonesia yang lain itu jualannya apa? Rokok. Dia mendapatkan harta kekayaan ratusan triliun rupiah dari apa? Dari 70 juta orang di Indonesia yang merokok. Ya, luar biasa kan? Dia akhirnya punya bank, dia akhirnya punya apa? Ya dari orang-orang yang merokok, dari orang-orang yang kecil. Begitu kan? Jadi orang-orang kecil mengakumulasikan uangnya untuk dijadikan hak milik kekayaan dari orang-orang kaya, orang-orang besar. Jadi kalau Baraya mau jadi orang kaya, jangan berpikir bahwa uang itu harus dikejar, jangan berpikir bahwa uang itu harus diraih, karena itu susah. Lebih baik kita menunggu si uang itu di tempat di mana dia akan singgah. Ingat, uang itu mengalir dari tempat rendah ke tempat tinggi. Jadi tinggikan dulu kualitas mental Baraya, tinggikan dulu mindset pikiran Baraya, maka uang itu pasti akan nyamperin pada Baraya. Gitu rumusannya ternyata. Kita nunggu aja di tempat di mana uang itu akan berkumpul, bukan di tempat rendah. Nah, di tempat rendah itu yang seperti apa? Di tempat orang-orang yang tidak bisa mengendalikan rasa keinginannya. Itu di tempat yang rendah. Tempat yang rendah itu adalah di tempat di mana orang-orang tidak bisa memikirkan masa depan. Di tempat yang rendah itu adalah orang-orang yang tidak bisa memisahkan mana kebutuhan yang urgen dan mana keinginan sesaat. Itu jadi orang-orang yang tidak bisa berpikir tentang masa depan, orang-orang yang tidak bisa mengontrol keuangannya, orang-orang yang terus mengeluh tanpa berusaha, itu adalah orang-orang yang ada di jajaran paling rendah, dan tidak ada uang yang akan berkumpul di sana dalam jumlah yang memadai di tempat rendah seperti itu. Uang hanya akan berkumpul di tempat-tempat yang tinggi, di mana ada orang yang mampu mengelolanya dengan baik, ada orang yang mampu membelanjakannya dengan baik, ada orang yang mampu mengaturnya dengan baik. Disitulah uang akan berkumpul. Jadi ya, ini video pendek aja, curhat semacam renungan. Saya nggak bawa apa-apa, cuman ya karena seperti inilah
Oke, Baraya, itu saja curhatnya, semoga bermanfaat. Saya doakan Baraya supaya sukses terus dan jadi orang-orang yang bermanfaat. Terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.